Terima kasih, Bung Iftitah. Semua tahu bahwa dari Partai Demokrat menugaskan 2 orang untuk menjadi bagian dari tim 8, yaitu Sekretaris Jenderal sendiri, Teguh Rifki Harsha, dan kemudian Bung Iftitah Sulaiman. Mereka bekerja siang dan malam, hampir setahun, maraton untuk di bawah supervisi Ketua Umum selaku Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai, dan puluhan kali bertemu dan bersama-sama dengan Capres Anies Baswedan. Dan kalau saya ikuti, kerja ini tidak mudah, banyak sekali hambatan dan tantangan. Tetapi belakangan kelihatan progres yang memberikan harapan sebelum kandas dan terhempas 3 hari yang lalu. Para anggota Majelis Tinggi, para kader Demokrat, dimanapun saudara berada, saya sangat mengerti perasaan, emosi para kader. Saya minta, mari kita tenangkan hati kita, pikiran kita. Ini bukan kiamat. Ini bukan akhir dari perjuangan kita. Bukan. Ini harus kita maknai sebagai ujian dan cobaan yang harus kita hadapi dan kemudian kita atasi. Ingat, sesudah kesulitan atau di balik kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Betul, fa inna ma'al usri yusra. Kita kalau melakukan kilas balik sering menghadapi goncangan dan krisis. Alhamdulillah, kita selalu bisa mengatasinya. Saya yakin ini rencana Tuhan, dan rencana Tuhan selalu lebih indah dari rencana manusia. Insya Allah kita akan mendapatkan yang lebih baik di masa depan. Di sisi lain, meskipun kita dibeginikan oleh Capres Anies dan mitra koalisi kita, sesungguhnya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mengapa? Ini alasan saya. Pertama, memang kita ditelikung dan ditinggalkan seperti ini. Sekarang bayangkan kalau ditelikungnya kita ini, ditinggalkannya kita ini 1-2 hari sebelum batas pendaftaran ke KPU. Bayangkan seperti apa. Kita masih ditolong oleh Allah. Kita diselamatkan oleh sejarah. Ini syukur yang pertama. Syukur yang kedua, saya renungkan baik-baik tadi malam dalam kontemplasi saya. Justru kita diselamatkan oleh Tuhan, oleh Allah. Apa yang saya maksudkan? Kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang dan untuk bermitra dengan orang yang lain yang kalau kita teladani akhlak pemimpin besar bagi yang beragama Islam, akhlak Rasulullah, yang kita rasakan sekarang ini. Mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah, berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari
hal-hal yang telah disepakati. Tidak memegang komitmen dan janji-janjinya. Nah, sekarang saja tidak sibuk, tidak amanah, tidak memegang komitmen. Bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar? Ya, akan diapakan? Saya kira kalau kita renungkan ini, kita ambil hikmahnya, kita dibebaskan dari dosa yang mungkin akan kita pikul kalau kita masih berada bersama-sama mereka itu dan mengusung seseorang untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Selain itu, kita ternyata juga tidak diizinkan untuk berkoalisi dengan seseorang yang sejak awal sudah melanggar dan mengingkari kesepakatan. Tertulis dalam kesepakatan koalisi, menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, equality, dan kesetaraan. Kesetaraan, equality, dan keadilan. Saya ulangi. Bayangkan kalau di masa depan kita punya mitra koalisi yang tidak tunduk, tidak patuh pada kesepakatan yang kita buat bersama. Apalagi kalau mendikte, mengatur yang lain, termasuk capres, memaksakan kehendak, dan tidak menganggap yang lain. Saya kira bukan itu koalisi yang hendak kita bangun. Sebagaimana pengalaman pribadi saya sama-sama dalam koalisi selama 10 tahun yang menjunjung tinggi prinsip dan nilai-nilai yang baik, utamanya kesetaraan dan keadilan. Sekali lagi, kalau kita bersyukur. Karenanya, mari kita hadapi semua ujian dan cobaan ini dengan tegar. Sambil berikhtiar, kita mencari jalan Tuhan. Insyaallah Tuhan akan memberikan kita jalan terbaik ke depan ini.